lengkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami tentu sebagai penasihat hukum, juga dari sisi Pak Sambo. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti gitu. Mas, tadi kan soal perintah penembakan itu kan juga menjadi salah satu unsur pembunuhan berencana. Ini apakah nanti juga akan disinggung dalam pledoi? Ya pasti kita singgung soal itu juga, terutama soal konstruksi berencana, karena fokus jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya adalah terkait dengan 340 pembunuhan berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami dari sisi penasihat hukum ya, kira-kira. Pledoi ini apakah 35 barang bukti kemarin yang diperlihatkan, yang kumpulan foto dan video, apa ada yang ditambahkan lagi, Bang? Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga, tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan begitu banyak bukti, termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikan lah secara lengkap di dalam pledoi kami ya. Gitu. Oke. Soal kemarin adanya perselingkuhan bukan Justru itu, saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal buat kami, karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwaan yang sedemikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik, atau bagaimana? Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif begitu, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dan apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut gitu. Tapi tiba-tiba jaksa menarik kesimpulan soal perselingkuhan tersebut. Saya kira itu cukup serius ya kaitannya dengan surat validitas atau akurasi surat tuntutan tersebut. Nanti kita tanggapan lebih lengkap saya pikir nanti kami ajukan dalam pledoi dan pembelaan kami ya. Mas Mala tadi mengatakan ada fakta yang tidak lengkap. Apakah ini terkait dengan bukti pelecehan yang ada di Magelang itu yang dimaksud Mas Mala tadi? Yang saya maksud tidak lengkap adalah tidak lengkap disajikan di dalam surat tuntutan, terutama kaitannya dengan persidangan yang lalu, misalnya menyampaikan soal motif tersebut gitu. Nah motif itu kan harus diungkap sebenarnya ya pada persidangan yang lalu kan jaksa sendiri yang membawa hasil laporan Apsifor dan ahli Ibu Reni sebagai ketua Apsifor yang sudah melakukan asesmen dengan 12 orang timnya. Itu kan bukti dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan terkait motif. Itu yang paling terutama, dan hasil laporan juga keterangan ahli menyampaikan kredibilitas soal keterangan di tanggal 7 yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu. Tapi tiba-tiba itu dikesampingkan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami nanti. Dan nanti tentu masih ada setelah pembelaan kan yang berwenang untuk menentukan dan melakukan penilaian final soal perkara ini tentu adalah majelis hakim, sehingga juga kami berharap nanti majelis bisa mempertimbangkan dari kedua sisi dan tentunya juga memberikan penilaian secara faktual ya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di persidangan dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Saya kira itu prinsipnya.